Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 Teknik Informatika Politeknik Negeri Ambon akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Sistem Informasi Manajemen dari Perusahaan Indomaret. Yang pertama, kita akan mulai dengan profil perusahaan Indomaret sendiri. Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan dari Salim Group dan juga merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan pokok dengan luas area penjualan kurang dari 200 meter persegi. Toko pertama dengan nama Indomart dibuka di Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 20 Juni 1988. Dikelola oleh PT Indomarko Prismatama. Pada tahun 1997, perusahaan ini mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia setelah memiliki lebih dari 230 gerai. Jumlah gerai hingga tahun 2015 adalah 11.400 gerai dengan rincian 60% gerai adalah milik sendiri dan sisanya adalah waralaba milik masyarakat. Sampai dengan awal tahun 2017, jumlah gerai sebanyak 13.000 toko. Mitra usaha waralaba ini meliputi koperasi, badan usaha, dan perorangan. Indomaret tersebar merata di seluruh Indonesia, dari Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Ambon. Moto dari perusahaan ini adalah mudah dan hemat. Nama saya Agung Prabowo, NIM 1319144042. Saya dari kelas 3IB akan membahas hasil kerja kelompok kami. Saya akan membahas mengenai karakteristik sistem pada Indomaret. Yang pertama adalah saya akan membahas mengenai komponen dalam sistem Indomaret. Pada sistem ini, komponen yang ada dalamnya berupa jabatan pegawai Indomaret. Yang pertama adalah Chief of Store atau kepala toko, dan asisten Chief of Store atau asisten kepala toko. Dan juga ada kru store yang terdiri dari kasir pramuniaga. Dan kedua adalah hardware pendukung pada Indomaret berupa seperangkat komputer, printer kasir, barcode scan, cash drawer atau laci uang, pole display, dan UPS. Dan juga ketiga ada boundary atau adanya mesin POS, point of sale, adalah sebuah sistem yang memungkinkan diadakannya proses transaksi untuk memonitor stok barang, penjualan atau pembelian barang, dan program ini juga dilengkapi dengan utang piutang. Ketiga, di lingkungan Indomaret. Lingkungan Indomaret berada di tempat yang strategis, dimaksudkan untuk memudahkan Indomaret melayani sasaran demografisnya yaitu keluarga. Dan juga lingkungan Indomaret berada pada lingkungan yang strategis untuk keuntungan dalam marketing mereka. Keempat, penghubung atau interface. Kasir menggunakan perangkat komputer, printer, barcode scan, dan pole display untuk membantu mempermudah pembayaran. Juga dilengkapi dengan CCTV untuk membantu para pegawai dalam mengawasi konsumen yang datang untuk berbelanja. Kelima, ada input dalam gerai Indomaret berupa barang-barang produk. Dan keenam, pengolahan atau processing yang terjadi di Indomaret adalah konsumen melakukan pembayaran untuk menghitung jumlah atau total barang yang dibeli. Kelima, ada output dalam gerai Indomaret berupa struk pembayaran sebagai bukti sah bahwa telah terjadi interaksi berupa pembelian. 6. Sasaran Indomaret. Sasaran Indomaret adalah konsumen dari semua kalangan, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan ke atas. Karena harga yang mereka tawarkan untuk setiap barang-barang produk yang mereka jual cukup terjangkau untuk semua kalangan dapat membelinya. Kesembilan, tujuan. Menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari dan melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk. Kesepuluh, mengontrol. Dilakukannya oleh Inventory Control Indomaret yang bertugas sebagai mengontrol barang yang masuk di toko. Kedua, mengontrol barang di toko agar tidak terjadi overstock. Dan ketiga, mengontrol barang yang ada di toko agar inflasi harga barang terjaga. Artinya
supply barang harus tetap teratur. Keempat, memesan produk yang diperjualbelikan kepada produsen. Kelima, menyalurkan produk tersebut ke tiap-tiap cabang Indomaret atau toko. Dan kita akan masuk pada yang ke-11, yaitu feedback dari Indomaret sendiri. Adalah kepuasan konsumen yang dapat melalui pelayanan ramah saat berbelanja. Kita akan pindah ke bagian transaksi, proses transaksi yang terjadi dalam Indomaret. Di sini yang berupa input adalah barang kebutuhan dan prosesnya yaitu pembayaran barang. Pembayaran barang di sini ada feedbacknya dan juga ada kontrolnya. Kontrol dilakukan oleh inventory control dan feedbacknya berupa pelayanan. Dari pembayaran barang kita akan mendapatkan output berupa struk yang ditujukan pada sasaran yaitu masyarakat dan tujuannya untuk penyedia kebutuhan. Klasifikasi sistem pada Indomaret. Pada Indomaret menggunakan sistem abstrak dan sistem fisikal, yang mana sistem abstrak meliputi program kasir, program inventari barang, dan program point of sale. Klasifikasi point of sale yang pertama, mendata setiap transaksi secara lengkap dan detail sehingga dapat menjumlahkan hasil penjualan pada saat itu ataupun dapat dipilih dalam periode tertentu. Kedua, dapat menggunakan cek persediaan barang dimanapun secara acak. Hal ini akan, yang ketiga, mengurangi kecurangan atau kelalaian Anda dan para karyawan. Keempat, laporan penjualan usaha dapat diketahui secara online dan real time. Yang kedua, sistem fisikal meliputi mesin kasir, komputer, scan barcode, dan manusia. Jelaskan hasil informasi sesuai fungsi informasi. Yang pertama, kemudahan dalam memperolehnya. Penempatan lokasi gerai yang strategis yang sesuai dengan moto Indomaret yaitu mudah dan hemat ditunjukkan untuk memudahkan Indomaret melayani sasaran demografisnya yakni keluarga. Yang kedua, bersifat luas dan lengkap. Masyarakat cenderung memilih belanja di Indomaret dengan alasan kelengkapan produk yang berkualitas dengan harga yang pasti, bersaing aman dan nyaman, dan juga memiliki lebih dari 16 gerai dan 33 pusat distribusi. Yang ketiga, kecocokan dengan pengguna. Segmen pasar yang menjadi sasaran Indomaret adalah konsumen dari semua kalangan masyarakat, sehingga penempatan lokasi gerai Indomaret dapat dengan mudah ditemukan di mana saja, seperti daerah perumahan, gedung perkantoran, dan fasilitas umum. Yang keempat, memperhatikan ketelitian. Indomaret adalah salah satu jenis pasar modern, yaitu penjualan dan pembelian tidak bertransaksi secara langsung, melainkan pembeli melihat tabel harga yang tercantum dalam barang. Berada dalam bangunan dan pelayanan dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga. Yang kelima, dapat dibuktikan. Kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan, yang berarti ketetapan waktu pelayanan yang sama untuk semua pelanggan. Itulah hasil informasi sesuai fungsi informasi. Pada slide terakhir yang akan saya jelaskan ini berisi tentang informasi berdasarkan manajemen yang ada pada Indomaret. Kita mulai pada tingkat yang pertama, tingkat terendah yaitu tingkat low. Pada tingkat ini biasanya yang bertanggung jawab yaitu supervisor dan pengawas. Seperti yang kita ketahui, supervisor mempunyai tugas yaitu
mengumpulkan informasi pengeluaran perusahaan setiap mengisi stok barang dan juga mengecek barang yang hampir kadaluarsa. Selain itu juga untuk menampung informasi absen pekerja Indomaret. Yang kedua yaitu mandor atau pengawas. Tugas yang dilakukan oleh mandor atau pengawas ini yaitu mengumpulkan informasi penjualan harian, mingguan, bahkan bulanan. Dan juga mengatur info pekerja yang masih bekerja sekaligus pekerja yang masih kuliah dan pekerja yang sakit. Selanjutnya kita ke tingkat middle. Di middle ini yang biasa bertanggung jawab yaitu kepala departemen dan juga manajer umum. Manajer umum mempunyai tugas yaitu melihat kuantitas pekerja-pekerja di Indomaret dan juga mengumpulkan informasi produktivitas mesin yang dipakai seperti mesin kasir, mesin pendingin, dan juga mesin kopi. Untuk kepala departemen biasanya mengecek keuntungan penjualan dan juga pengeluaran setiap tahunnya. Dan untuk keadaan COVID seperti ini, biasanya kepala departemen juga bertugas untuk mengumpulkan info dari kendala yang ditimbulkan oleh COVID-19 di cabang-cabang Indomaret. Yang terakhir, top. Pada tingkat top ini, biasanya di Indomaret yang bertanggung jawab itu general manajernya, yang biasanya ditugaskan untuk memantau kinerja pekerja agar penilaian efisiensinya dapat dirancang dengan baik dan juga merevisi tujuan perusahaan dari keuntungan yang diperoleh. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun kesalahan informasi, kami memohon maaf.